Puji Tuhan, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang keringanan yang akan menjadi keriangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu satu-satunya kebutuhan dan kepentingannya. Kalau ia masih menyimpan banyak keinginan atau masih merasa memiliki sesuatu. Tuhan mengatakan bahwa kita harus melepaskan diri dari segala milik kita, baru dapat menjadi murid atau baru layak bagi Dia. Memang pada akhirnya orang percaya yang benar itu tidak boleh merasa memiliki sesuatu dan segala keinginannya itu harus ditanggalkan kecuali satu, yaitu bagaimana hidup menyenangkan hati Allah. Ini kedengarannya ekstrim atau aneh, bukan? Tidak. Justru ini yang paling benar. Jangan lagi sibuk dengan masalah-masalah yang lain, tetapi biar fokus kita hanya ini. Bagaimana kita dapat benar-benar menyukakan hati Allah Bapa. Menjadi manusia yang benar-benar menyukakan hati Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan memang semua semata-mata hanya untuk kemuliaan Allah. Seni untuk tidak merasa memiliki sesuatu dan tidak merasa memiliki kesenangan, atau memang tidak memiliki kesenangan bukan hal yang mudah. Itu berat, bahkan sangat berat, bahkan hampir mustahil. Tetapi orang yang merindukan hal ini akan diproses oleh Tuhan. Memang prosesnya juga menyakitkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi kalau kita berkata, Tuhan, aku mau menjadikan Engkau satu-satunya kebutuhanku, hanya satu-satunya kepentinganku, Tuhan pasti menggarap kita. Menggarap dengan berbagai pergumulan, persoalan-persoalan hidup, sampai kita tidak merasa memiliki sesuatu lagi. Apakah itu harta kekayaan, harga diri, pangkat, gelar kehormatan manusia, dan kita akan merasa bahwa kita memang tidak punya sesuatu. Rumah, mobil mewah, uang banyak, deposito, bahkan keluarga kita pun semua itu adalah milik Tuhan. Ini membuat kita akan mengalami yang namanya keringanan. Dan kalau orang memiliki keringanan yang seperti ini, saudara, maka ia bisa memiliki keriangan. Kita kadangkala terlalu banyak beban, pikiran, persoalan yang kita hadapi, sehingga beban ini sangat berat untuk kita alami. Boro-boro kita bisa tertawa, boro-boro kita bisa riang, bisa senang. Kita tidak memikirkan itu saja sudah suatu yang luar biasa. Tapi bagaimana keringanan seperti ini yang bisa memiliki atau menjadi sebuah keriangan kita? Apakah ini bisa terjadi dalam hidup kita? Bisa. Banyak orang yang berpikir bahwa ikut Tuhan itu sulit. Tapi saya pernah alami itu, saudara. Sekarang saya percaya bahwa dulu saya pernah seperti ini. Sekarang kita yakin bahwa ini sebuah keniscayaan, sebab Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita bagaimana Dia menjadi segalanya dalam hidup ini. Kalau kita menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup ini, problem kita hanya Dia. Bagaimana kita menyukakan hati Dia dan kita mendukakan hatinya. Di dunia saja, kalau orang jatuh cinta, maka hal yang lain menjadi tidak berarti kecuali kekasihnya ini. Dia hanya ingin menyenangkan pujaan hatinya, memuaskan Dia, bersama Dia, dan tidak ingin melukai Dia. Sama dengan kehidupan kita dalam pergaulan dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, misalnya di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini mengatakan, coba bayangkan, mereka sudah mampu berkata di dalam perjanjian lama ini, walaupun aku dalam keadaan begini, di mata dunia itu bencana, musibah, malapetaka, kesialan, tapi bagi hamba Tuhan, bagi orang yang dikasih Tuhan, bagi anak Allah ini, itu bukan masalah. Yang penting Tuhan tetap menjadi kebutuhan kita satu-satunya. Yang penting Tuhan menjadi bagian hidupku. Dalam keadaan yang terjepit pun mereka tetap berkata, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di dalam teks lain ditulis, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-26. Bapak Ibu, dalam teks ini mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, asal Tuhan tidak meninggalkan aku. Apapun yang boleh dilakukan oleh dunia menolak aku dan segala kesenanganku dirampas oleh dunia, sakitku, harta bendaku, usahaku, mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang belum beres. Aku akan tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau orang masih tersinggung, merasa tersisih, merasa disingkirkan, merasa dizolimi, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Itu pasti ada yang salah. Tentu kita juga pernah mengalami hal ini, atau bahkan sampai sekarang ini masih berjuang untuk hal ini. Tetapi mari kita bersama-sama mengambil satu keputusan bahwa kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak merasa memiliki sesuatu, memang segala sesuatu juga akan ditinggalkan. Dan semua yang ada ini bukan milik kita. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan kebutuhanku satu-satunya, Tuhan kepentinganku satu-satunya. Jika kita benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan kita, kepentingan kita, kita tidak takut menghadapi apapun. Yang penting bagi kita, kita tidak kehilangan Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus meninggalkan kita. Tentu dengan menjadikan Tuhan sebagai kepentingan kita satu-satunya, kita menjadi kuat, kita menjadi takut akan Allah, dan hidup kita makin bersih karena kita tidak berani berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara, keriangan akan menjadikan keringanan. Serahkan setiap persoalan hidup kita dan nantikanlah jawaban Tuhan dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.